Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang punya keinginan tentunya kalaulah dia memiliki pundi-pundi uang yang banyak dari rekening-rekening bank-bank mereka. Investasi dunia adalah investasi yang menggiurkan setiap orang. Dan kita melihat untuk mencari keuntungan dunia ini orang melakukan apapun juga. Dan kita melihat bagaimana bank-bank konvensional dan sejenisnya menjanjikan keuntungan yang begitu besarnya. Pundi-pundi keuntungan sehingga mereka kadang-kadang nekat memberikan keuntungan bunga 10%, 20%, 25% dan seterusnya. Apa target mereka? Tentunya adalah investasi yang tidak akan pernah putus-putusnya. Namun orang bijak adalah orang yang akan berusaha menginvestasikan segala macam bentuk amalan-amalan di dunianya yang akan dia raih kelak keberuntungannya di negeri akhirat. Maka dalam agama ini ada investasi yang tiada ternilai dan tiada terhingga, tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Tidak akan terkena likuidasi. Dan apapun segala macam bentuk faktor-faktor yang membuat merosotnya ekonomi tidak terpengaruh dengan perkara ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ada 3 investasi negeri akhirat yang tidak pernah terputus selama-lamanya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sebagaimana dia yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adama inqata 'amalu illa min 3. Anak Adam jika meninggal terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Subhanallah. Di antara 3 perkara ini yang ingin kita ambil adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw waladin salihin yad'u lahu." Anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Anak-anak seperti ini boleh jadi mereka lah penyebab kebaikan bagi orang tuanya tatkala orang tua telah meninggal dunia. Tatkala anak-anak seperti ini dididik dengan cara yang islami, diajarkan kepadanya agama, diajarkan kepadanya kebaikan, subhanallah. Maka niscaya kalaulah orang tuanya telah meninggal dunia akan terus-menerus berkesinambungan mengalir pahala daripada anak-anak seperti ini. Jika mereka dididik dengan cara islami, pendidikan yang baik, subhanallah. Karena itulah seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang senantiasa berupaya menjadikan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk amanah, sebagai sarana kebaikan bagi mereka tatkala mereka telah meninggal, tatkala mereka telah berkubur berkalang tanah. Subhanallah. Dan sungguh orang tua yang cerdas adalah orang tua yang berupaya sejak dini mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Bahkan sebelum mereka terwujud dalam alam dunia ini, orang tua yang bijak adalah orang tua yang menentukan pasangan hidupnya seorang perempuan yang saleh. Subhanallah. Maka di antara hak anak agar kelak mereka menjadi anak-anak yang saleh adalah mencarikan bagi mereka ibu yang saleh. Dan sungguh ibu adalah merupakan pilar dasar dalam pendidikan. Sebagaimana penyair mengatakan, al-ummu madrasatun minal madarisil ula. Sungguh ibu adalah merupakan madrasah pertama. Maka itulah yang bisa dilakukan oleh seorang tua bagaimana menjadikan anaknya orang yang saleh. Yang pertama adalah mencari calon ibu yang saleh bagi mereka. Adapun yang kedua, tentunya berupaya mendidik anak dengan pendidikan yang islami. Yang ketiga adalah berupaya mencarikan bagi mereka lingkungan yang baik. Dan sungguh kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Anak-anak begitu cepat rusak. Dirusak oleh segala macam bentuk sarana-sarana lingkungan dan masyarakat. Subhanallah. Maka hendaklah seorang tua berupaya mencarikan bagi anaknya lingkungan yang saleh. Kemudian yang keempat, hendaklah dia berupaya mencarikan untuk putra-putrinya pendidikan-pendidikan yang baik. Pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Quran, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian
Yang terakhir, hendaklah seorang tua berupaya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunannya daripada anak-anak yang saleh, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para nabi-nabi kita yang termuat dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya kata mereka, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan keturunan kami orang-orang yang membuat hati kami senang, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang beriman. Subhanallah. Inilah doa-doa yang mereka panjatkan, dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan kita, anak istri kita, keturunan kita bagian daripada rombongan orang-orang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan seluruh daripada keturunan-keturunan kita yang saleh, yang baik-baik, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.